Oke, kita lanjut ya dalam mengidentifikasi pada materi inference clause. Nah, kita akan coba contohnya, yaitu tentang kalimat pertama. Di sini ada the gentleman usually smokes 10 cigarettes and one sitting. Titik, he is a chain smoker. Kan tahu kalimat ya. Nah, untuk Anda membuat yang rujukannya ini jadi reference clause-nya, tentu kita akan rujukan dengan menggunakan dengan personal pronoun. Oke, pada kalimat sini mana yang kelihatan yang personal pronoun? Berarti kan ada pada kalimat kedua. Kita ada lihat dengan kalimat kedua kan he ya. Nah, kata he ini rujukannya kemana? He ini posisinya pada subjek, maka pada ini kita juga arahkan ke subjek nanti ya. Nah, maka caranya itu dengan cara seperti biasa, lingkari clue yang kita pahami, yaitu kemudian yang referensinya mengarah untuk personal pronoun. Maka ini yang kita lingkari ya, yang kita lingkari. Kemudian setelah kita lingkari, he itu rujukannya kemana? Ini kan pada subjek, maka pada kalimat ini kita juga cari subjeknya mana. Ini kan the gentleman, kata gentleman ya, maka otomatis kata he itu rujukannya ke gentleman, maka kita rujukkan ke sini, buat rujukannya ya. Nah, kita putar ini gentleman, berarti kata he ini rujukannya ke gentleman. Ini posisinya sama-sama subjek. Itu yang pertama. Berarti langkahnya adalah melingkari pronoun, kemudian arahkan ke kata yang rujukannya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat kedua? Nah, kalimat kedua contoh ya. Kalimat kedua Margaret. Okay, Margaret Thatcher is a successful statesman, prime minister, and housewife. She is a versatile woman. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat kan, nah, mana dia rujukannya kan itu. Nah, untuk melihat rujukan terlebih dahulu tadi apa? Kita harus cari personal pronounnya yang mau bisa rujuk. Jadi yang personal pronoun yang kita lihat ada she di sini pada kalimat kedua. Nah, she itu dianya perempuan. Mana yang dia perempuan? Nah, posisi di mana? Subjek. Maka kita lihat subjek. Itu hampir sama dengan ini ya. Nanti ini kita lingkari she ya. Kemudian rujukannya kemana? She itu kemana? Ke Margaret Thatcher ya. Margaret. Nah, itu. Anda lihat juga, hati-hati. Nah, kalau yang nomor ini gimana? Nah, contoh. Nah, ini yang D ya. No one lives in that house. It is a spooky house. Nah, kalau kita lihat mana pronounnya? Oke, right. Pronounnya adalah it. Nah, it itu kemana perginya? It itu kan kata benda. Maka kita rujukan ke kalimat pertama. Kalimat pertama itu mana yang noun? Oke, that house. Maka kita cukup melingkari. Ini agak beda ya penekanannya. Nah, kebetulan di sini yang menjadi personal pronounnya adalah it. Maka it itu yang kita lingkari. Oke, itu yang kita lingkari. Nah, sedangkan it itu reference-nya kemana? Nah, kebetulan di sini kan subjek dia ya, tapi di sini bukan it itu ke no one, tapi that house. Ini agak beda dikit ya, karena it itu mengarah ke benda. Nah,
maka kita cukup ke ini aja. Kita rujukkan dari it kita arahkan ke that house. It itu rujukannya that house. Ini ya, that house. Oke, itu untuk yang contoh dari inference clause. Nah, sekarang kita masuk ke clause selanjutnya, yaitu restatement clause ya, yang menyatakan ulang. Dia berupa kata atau frase yang sama meaningnya similar words atau another word the same meaning, sama meaningnya ya, sama meaningnya. Adapun yang bisa kita gunakan clause itu ada bisa dengan kata or, in other word, commas, parenthesis. Nah, pada restatement clause ini kita bisa memakai punctuation, ada commas, parenthesis, thesis. Arti antara commas sama parenthesis dan kita pada bahas sebelumnya ya. Maka itu hampir sama dengan yang restatement fungsinya, menyatakan kembali, maksudnya sama. Ini berupa kata, ini berupa frase, nah ini dalam bentuk penggunaan punctuation ya. Nah, bagaimana caranya dalam identifikasi? Cukup kita mencari clue-nya. Jadi clue-nya itu adalah pada kalimat pertama, his sister eats plums or apples every night. Nah, maka yang menjadi clue-nya itu adalah kata or. Kata or ya. Ini yang menjadi clue. Kan ada di sana. Kan ada kata or kan. Ini dia. Ini kita lingkari. Nah, karena dia menyatakan ulang berarti sama kan. Berarti kalau orang menyebut his sister eat plums or apples every night, maka kata apples itu sama dengan apa, plums itu sama apa, kan itu ya. Nah, maka kita tidak tahu, maka apple itu sama dengan plums. Nanti Anda rujukan itu. Nah, beri ada panahnya. Oke, ini jadi kalau orang menyebut plums atau orang menyebut apple itu sama halnya dengan plums. Jadi apples maksudnya plums ya, sama dengan, atau plums itu sama halnya dengan apples. Ini yang berupa kata. Nah, sedangkan pada kalimat yang kedua, contohnya apa ini? Clue-nya apa? Or, in other word, commas, parenthesis. Oke, pada kalimat kedua ini clue-nya adalah tanda komas. Berarti ya, mana dia? Nih, he is a freshman first year student, at Harvard University. Berarti kata yang berada diapit oleh tanda 2 koma. Berarti komanya yang kita apit seperti yang kita pelajari pada punctuation ya, tanda komas 2. Ya. Oke, ini kita lingkari tanda komanya. Oke, kemudian kita copy aja. Nah, sedangkan yang berada dalam ini first year student itu mengarahnya kemana? First year student itu sama halnya dengan apa? Maka first student itu sama dengan first year student itu sama halnya dengan a freshman, mahasiswa angkatan tahun pertama ya. Freshman itu artinya mahasiswa baru ya, berarti angkatan tahun pertama. Kalau dalam apalagi kalau angkatan kedua, tahun kedua namanya sophomore ya. Oke, gitu ya untuk yang contoh dari restatement dalam bentuk koma. Yang ketiga, my father would like to have his stick well done. Nah, apa kelihatan di sini fungsinya?